Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Oke, sebelum ke pembelajaran, saya mau presensi dulu ya, mau absen dulu. Panggil satu persatu dari siswa. Oke, yang pertama, Ferry hadir? Belum datangkah? Belum hadir ya? Oke, kita tunggu dulu. Sumarno? Hadir, oke. Berikutnya Nizar? Belum hadir juga. Berikutnya Yosi? Oke, ada. Berikutnya Rizky? Baiklah, selanjutnya Suharsono? Hadir Ibu. Oke. Dimas? Oke, ada berikutnya Muhtarifin? Hadir Bu. Pandai semua. Guntur? Oke, selanjutnya Mahrus? Hadir Bu. Samsul? Hadir. Tinggal Ferry sama Nizar ini ya. Baik. Oke, saya mau tampilkan slide saya dulu sambil nunggu yang belum hadir. Tunggu sebentar ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan aritmatika. Oke, untuk ini sudah kita lewati tadi. Berikutnya yaitu tentang tujuan. Jadi hari ini yang akan kita pelajari ada beberapa hal. Yang pertama tentang menentukan pola dari suatu barisan bilangan. Yang kedua yaitu menyebutkan definisi dari barisan aritmatika. Yang ketiga menentukan pola barisan aritmatika. Yang keempat menemukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Yang keenam menentukan suku ke N pada suatu barisan aritmatika. Dan yang terakhir memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan aritmatika. Kok sepi semua? Oke, berikutnya sebelum ke materi utama. Nah, ini saya mau mengingatkan kembali dulu. Di SMP itu ada yang pernah, atau di SD juga, ini pernah disinggung tentang penjelasan tentang bilangan. Ini hanya mengingatkan kembali ya, bukan materi utama. Jadi bilangan itu memberikan keterangan. Ya? Tidak ada yang bertanya. Bilangan memberikan keterangan mengenai banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, pada bilangan itu ada beberapa operasi yang seperti kalian ketahui, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian jenis-jenis bilangan itu ada banyak. Misalnya ada yang bilangan asli, bilangan bulat, bilangan prima, dan lainnya. Berikutnya, salah satu manfaat untuk belajar pola dan barisan aritmatika ini adalah kita bisa memprediksi segala hal yang diinginkan atau yang ingin dilakukan. Misalnya memprediksi jumlah tabungan setelah sekian tahun dengan bunga tertentu. Atau bisa juga memprediksi banyaknya sel pada suatu proses pembelahan setelah sekian menit atau sekian jam. Nah, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti saya akan jelaskan secara singkat tentang materi yang akan kita pelajari. Berikutnya yaitu mendownload LKPD dan bahan ajar yang ada di Google Classroom. Berikutnya yaitu membentuk kelompok belajar. Selanjutnya berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi,
dan mengupload hasil diskusinya di Google Classroom. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan ada kuis atau post-test. Ini saya mulai ke materi dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau mengungkapkan sesuatu sebelum ke materi? Silent? Tidak ada? Oke, saya ke materi langsung aja ya. Saya jelaskan dulu. Materi pola dan barisan bilangan aritmatika. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita tuh sering atau iseng kali ya. Ada teman-teman dari kita itu menyusun kartu bridge bentuknya segitiga. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya itu di situ membentuk pola dan barisan aritmatika. Nah, di baris pertama itu ada sekian segitiga. Misalnya ada 5 segitiga kalau sesuai dengan yang di gambar saya tampilkan. Nah, dari 5 segitiga itu, masing-masing segitiga kan membutuhkan 3 kartu bridge. Nah, kalau 5 segitiga, otomatis butuhnya 15 kartu bridge. Nah, di atasnya itu ada 4 segitiga. Berarti kalau dari baris 1 dan baris kedua, ada 15 dan 12 membutuhkan 27 kartu bridge. Demikian seterusnya. Nah, jadi nanti kalau kita mau membentuk suatu bangun seperti itu, kira-kira kartu bridge atau banyaknya sisi segitiga yang kita butuhkan itu bisa kita prediksi. Bisa kita tentukan kira-kira butuh berapa. Atau mungkin ini ada area terjun payung. Nah, di situ di lingkaran terdalam itu ada, kalau kita lihat di gambar, itu ada 8 orang di bagian dalam. Nah, sedangkan di luar itu ada berapa? Coba yang lain mungkin bisa menghitungkan saya? Membantu menghitung? Ada? 9. Ada 9. Oke, betul sekali. Terima kasih. Jadi untuk yang orang yang sedang terjun payung itu, bagian terdalam dan kemudian satu sisi di luarnya lagi itu plus 1 orang. Kenapa? Karena masing-masing orang yang di luar itu bertugas untuk holding kaki dari yang di depannya. Jadi masih harus plus 1 orang di depannya. Gitu. Kenapa? Untuk menjaga keseimbangan. Nanti demikian juga berikutnya, setelah baris kedua mungkin ada lagi baris ketiga atau ada kelompok tertentu dengan jumlah orang yang di dalam itu berbeda, maka baris kedua setelah yang di dalam itu harus plus 1 dari yang berikutnya. Jadi bisa menentukan kira-kira agar seimbang antara baris pertama dan baris 2 harus ada berapa. Oke, selanjutnya contoh penerapan dari pola bilangan. Oke, di sini saya mempunyai 4 gambar. Gambar yang pertama itu ada 1 noktah. Kalau belum tahu noktah itu titik. Nah, di gambar kedua itu ada 4 noktah. Gambar ketiga itu ada 1, 2, ada 7 noktah. Yang keempat ada berapa ya? Ada yang bisa menjawab? Halo? 10, Bu. Ada 10, betul. Untuk di gambar keempat itu ada 10 noktah. Nah, dari keempat gambar ini nanti kita bisa menentukan kira-kira pada pola ke-6 ada noktah ada berapa noktahnya. Caranya, nah, saya bantu untuk proses jawabannya ya. Oke. Dari gambar ke-1 itu kan ada 1 noktah. Nah, dari 1 ini kita bisa mengolah menjadi 1 plus 1 dikurangi 1 kali 3. Untuk yang gambar kedua itu kan ada 4 noktah. Itu juga bisa diolah menjadi 1 plus 2 dikurangi 1 kali 3. Demikian juga untuk yang gambar ketiga dan keempat. Kenapa sih harus 1 ditambah sesuatu angka dikurangi 1 kali 3? Karena nanti tujuannya kita membentuk pola yang sama agar menghasilkan angka sesuai dengan yang ada di gambar.
memang awalnya sulit atau susah ya, tapi kalau kita udah terbiasa untuk mengerjakan angka-angka yang seperti ini, nanti akan tahu kira-kira apa pola yang kita bentuk. Maka dari itu nanti harus perbanyak latihan di rumah. Ya. Sehingga dari pola-pola yang sudah kita buat dari gambar ke-1 sampai ke-4, nanti kita bisa menentukan pada gambar ke-6 itu akan, atau pola ke-6 itu akan ada 16 noktah atau 16 titik. Yaitu dari 1 ditambah 6 kurangi 1 dikali 3. Begitu. Dari contoh yang pertama ini mungkin ada yang mau bertanya? Apa sudah memahami semuanya? Paham, Bu Guru. Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan. Siap, bagus. Paham, Bu? Lanjut. Lanjut. Berikutnya, untuk membentuk kelompok, saya sudah menentukan di situ ada beberapa orang. Jadi ada yang 4 orang dalam satu kelompok, ada yang 3 orang. Oke. Dari kelompok 1, itu ada Ferry, Rizky, Suharsono, dan Dimas. Kemudian untuk yang kelompok 2, Sumarno, Guntur, Samsul, dan Yosi. Untuk yang kelompok 3, Nizar, Mahrus, dan Mutarifin. Apa masih mau dicatat atau sudah? Seru. Kelompok 1 seru. Seru ya? Oke, sip. Berarti saya tidak salah ini mengelompokkan orang-orang. Bentar, Bu. Itu lupa tadi siapa. Nama-nama kelompok ya? Oke, silakan Iya. kalau mau dicatat dulu. Bu Rizky minta sama Pak Dimas. Wah, saya Cukup. sudah mengurusinya. Cocok. 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 Yang penting ada Ferry. Oke. Nggak modus ya? Yang paling pinter. Oh, Pak. Modus. Sudah kan? Nyatetnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Saya lanjutkan ya. Kalau sudah tahu nama-nama anggota kelompoknya, nanti sekalian buka akun Google Classroom-nya masing-masing. Nanti mengunduh file LKPD dan bahan ajarnya di sana. Saya sudah upload di sana ya. Nanti tinggal kalian unduh aja. Kemudian kalau sudah tahu berikutnya yaitu diskusi kelompok. Silakan untuk membentuk kelompok di grup WA, diskusi kurang lebih 30 menit dan jangan lupa saya di-add-kan di kelompok kalian masing-masing ya. Oke, silakan untuk memulai diskusi kelompoknya. Untuk GCR jangan dimatikan ya. GCR-nya jangan dimatikan, tapi WA juga aktif. Tanya, Bu. Ya, silakan. Ini nanti presentasinya share screen atau gimana, Bu? Untuk di situ apa sudah unduh LKPD? Sudah. Oke, untuk di LKPD itu kan ada 3 permasalahan. Untuk yang permasalahan 1 mungkin tidak usah share screen, bisa dibacakan saja. Kemungkinan yang masalah 2 sama masalah 3 boleh di share screen deh. Oke. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ada silakan untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Ada kesulitan? Oh, saya ngeceknya sambil di grup WA saja ya. Alhamdulillah. Diganggu foto terus, Bu.
Apakah sudah selesai untuk diskusi? Sudah 20 menit? Sudah. Wow. Bentar, Bu. Belum. Oke, masih ada sisa waktu 10 menit. Mungkin yang sudah bisa kembali ke GCR, untuk yang WA-nya bisa ditinggalkan dulu ya. Kalau masih ada yang belum, monggo saya tunggu dulu. Masih ada sisa waktu 10 menit. Soalnya 3 ini, Bu, nggih. Gimana? Soalnya 3 nggih. Iya, ada 3 permasalahan di situ. Banyak itu. Oke, sudah selesai semua? Ya. Sebelum ya. Nyatet nih, Bu. Oke, jadi nanti untuk presentasi itu perwakilan, ini kan kelompoknya ada 3, jadi nanti satu kelompok, satu permasalahan. Nah, nanti untuk yang presentasi, perwakilan dari kelompok tersebut ya, jadi satu orang aja, nggak usah semua. Sudahkah? Sudah. Sudah, oke. Masih sisa 5 menit? Oke. Kalau sudah semua, sekarang untuk presentasi dulu. Dari permasalahan 1, mungkin ada yang mau mempresentasikan hasilnya dari kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1 dulu, Bu. Dari kelompok 1 boleh. Ayo, dari kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Rizky. Bu Rizky? Ferry atau Suharsono atau Dimas? Ferry, Bu. Pak Ferry, oke, boleh. Ayo. Ferry hadir? Hadir, Bu. Hadir. Ini Telat, kayaknya telat. tadi agak telat ya? Iya, Bu. Telat. Macet, Bu, tadi, Bu. Macet. Iya. Si Komo lewat. Baiklah. Oke, Ferry yang mau presentasi. Iya, Ibu. Oke, ayo silakan. Dari permasalahan 1. Saya share atau Disebutkan saya aja. aja ya? Ya, disebutkan aja. Oke. Dari masalah 1 itu sudah semuanya ya. Susunan ke-13 dalam Asmaul Husna nggih. Yang Ya, pertama betul. adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Munawwir. Jadi susunan ke-13 dalam Asmaul Husna adalah Al-Musawwir. Betul. Oke, yang B, berdasarkan langkah-langkah penyelesaian pada soal nomor 1, maka Asmaul Husna yang terdapat pada bentuk persegi itu sebanyak 5. Terus Asmaul Husna yang terdapat pada bentuk lingkaran ada 4. Asmaul Husna yang terdapat pada segitiga ada 4. 4 juga. Oke, terima Iya. kasih. Dari kelompok lain mungkin ada yang menanggapi tentang hasil dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi apakah sama atau berbeda? Sama. Sudah sama? Not bad. Oke, jadi tidak ada Tapi sama. begitu ya. Oke, jadi saya pertegas lagi. Jadi untuk yang poin A itu nama Asmaul Husna yang ke-13 adalah Al-Musawwir, sedangkan untuk jumlah
banyaknya gambar persegi yang terdapat pada bentuk Asmaul Husna itu, yang persegi ada 5, untuk yang lingkaran itu ada 4, dan yang segitiga juga ada 4. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya untuk masalah 1? Tidak? Oke, sekarang lanjut ke masalah 2. Lanjut. Lanjut, boleh. Untuk yang masalah 2, kelompok 2 atau 3? Silakan. Kelompok 2 tuh. Kelompok 2, boleh. Kelompok 2 mau diwakili dengan siapa? Saya Bu. Sumarno, Guntur, Samsul, atau Yosi? Saya Bu Sumarno Bu. Oh, Pak Sumarno. Oh, boleh, silakan. Ini di Ini di share screen ya. screen. Oke, saya stop dulu punya saya. Oke. Gimana? Saya lupa ya Bu. Gimana? Saya lupa share screen-nya. Gimana caranya nih ya? Caranya di bawah layar Nggih. itu kan banyak opsi. Ada gambarnya mikrofon, kamera, tangan, sama tanda kayak panah ke atas kotak gitu kan. Nah, itu yang diklik. Udah? Yang merah itu diklik. Oh, nggih. Wey, Oh iya, bukan. Keliru. Yunizar. Benar, Jangan Bu. coba-coba ya. Apa nggih? Oke. Berikutnya sip. Ya, Yang merah-merah ya. Memang sebelah. oke. Kelompok Ya. 2 Bu. Ya, silahkan presentasikan hasilnya, Sumarno. Oke, jadi nanti ini tadi saya sama teman-teman di kelompok 2 sudah belajar kelompok Bu. Nah, ini hasilnya saya tadi dibagi untuk presentasi ini. Nah, kelompok 2 ini di masa 2 ini ketahui barisannya ada -3, ada 2, ada 7, 1 sama 2. Tentukanlah suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan tersebut. Dari masalah 2 di atas ini diketahui ya, yang pertama ada -3, U1 atau A-nya -3. Dan B-nya ini loncat-loncatan nih Bu. Dari -3 ke 2, dari 2 ke 7. Ini saya tuliskan sama teman-teman tuh 5. Terus dari itu kita masukkan ke rumus UN-nya. Karena ada sini A plus N-1 kali B, kita ganti A-nya ganti dengan -3 yang di atas, B-nya juga kita ganti dengan yang sudah kita ketahui tadi. Setelah itu kita kalikan yang ada dalam kurung ini dulu. Nah itu untuk mencari suku ke-8-nya, kita langsung bisa pakai ini. Ya. 5, karena rumusnya tadi UN sama dengan 5N-8, kita harus masukkan untuk U8-nya, berarti 5 kali 8 min 8. 40 kurangi 8 sama dengan 32. Untuk yang suku ke-20, yaitu di sini U20 sama dengan 5 kali 20. N-nya kita jadi 20 yang di soal tadi dikurangi 8. Jadi, 20. U20 sama dengan 100 min 8. Nah, itu yang di bawah U20 sama dengan 92. Ngoten Bu nggih. Ada yang Saya kurang. coba tanya ke kelompok lain. Mungkin ada yang punya jawaban berbeda atau langkah yang tidak sama? Halo, Sama situ. sama? Ya, sama. Kan? Kelompok 1 sama kelompok 3 gimana? Sama, Bu. Kurang lebih sama. Banget. Ya, enggak Oke. banget amat. Oke, kita simpulkan. Jadi untuk yang dari permasalahan 2 itu benar jawaban dari kelompok 2. Jadi yang disampaikan oleh Sumarno benar bahwa UN itu rumusnya 5N-8 karena di sana diketahui suku pertamanya -3 dan bedanya juga 5. Jadi tinggal substitusikan ke UN-nya saja ya. Dari rumus UN tinggal mengganti nanti N-nya 8 dengan 20 sehingga diperoleh suku ke-8 itu berapa, Rizky? Halo, Rizky. Aduh, sedang sibuk. Jadi suku ke-8 tadi berapa, Rizky?
Berapa ya, Nak? Suku ke-8 adalah 32, Bu. iya, dan suku ke-20 itu adalah 92. Oke. Ya, finish untuk yang permasalahan kedua. Selanjutnya yang masalah ketiga. Berarti tinggal kelompok yang 3 ya, yaitu Nizar, Mahrus, dan Muhtarifin. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya akhiri Bu nggih, saya Ya, nggih. untuk Sumarno bisa diakhiri screen ya. Nuwun Bu nggih. Sama-sama, saya juga terima kasih. Berikutnya kelompok permasalahan yang ketiga, untuk kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan? Nizar, Mahrus, atau Muhtarifin? Saya, Bu. Boleh, ayo. Silakan. Yeay. Di share screen dulu untuk Share hasil screen, Bu ya. Caranya seperti tadi, Bu ya. sama seperti Sumarno. Untuk di bagian presentasikan sekarang itu. Bentar, Bu ya. Oke, saya tunggu. Yang merah, Bro. Yang merah ya. Kalau merah nanti nilainya berkurang. Gitu Loh. ya, ancamnya suka gitu. Nggak jadi, wes. Kan Ya. pelajarannya Sudah terlihat, Bu. Sudah. Oke, sip. Sudah kelihatan Sudah di sini. terlihat. Ya, Terlihat. Sekarang ini tinggal hasil presentasikan hasilnya. diskusi. Ya, ini Ya, hasil diskusi kami, Bu. melalui proses yang Dengan sangat panjang, Bu, Nizar ini. sama- Proses Iya, baku hantam, adu mulut, menaiki lembah, Masya Allah. menuruni. Subhanallah, presentasi sampai Iya. baku hantam. Gak boleh ngomong gitu ya. SpongeBob sama Patrick ini nggak selesai-selesai. Proses, Bu, prosesnya seperti itu. Nah, hasilnya kan Oke. jadi cantik gini. Subhanallah, Iya, bagus iya, sekali. ini- Hasil tidak, proses tidak gimana ya? Hasil tidak Mengkhianati. mengkhianati proses. Baik. Silahkan. Bisa dimulai, Bu. Ya, yuk. Di Ya. Ini presentasikan. untuk soal yang masalah yang ketiga, diketahui barisan 4, 7, 12, 19. Kemudian berdasarkan hal tersebut, tentukan rumus suku ke N. Ini tadi susah, Bu, kita ngarang-ngarangnya ini, nerka-nerkanya. Akhirnya ketemu, Bu. 4 itu ternyata setelah kita kemudian cari-cari terus ada kesamaan. Bahwa yang pertama adalah bilangan urut yang dikuadratkan semuanya. 1 kuadrat 4 itu dari 1 kuadrat ditambah 3. Kemudian 7 atau suku yang kedua itu berarti 2 dipangkatkan 2 ditambah 3. Kemudian 12 itu diperoleh dari 3 pangkat 2 ditambah 3. 19 itu adalah 4 pangkat 2 ditambah 3. Ternyata dari sini bisa kemudian kita simpulkan, oh ternyata yang pertama ini urut. Urut itu sebagaimana yang sudah diajarkan Ibu di modulnya itu, urut itu bisa dituliskan dengan N. Kemudian karena pangkatnya sama, kita tuliskan 2. Kemudian penjumlahan yang belakang ini sama-sama ditambah 3 semuanya. Sehingga bisa kita buat secara umum bahwa rumus suku ke N itu adalah N pangkat 2 ditambah dengan 3. Jadi rumus barisan ini adalah UN sama dengan N pangkat 2 plus 3. Untuk yang kedua, suku keberapa dari barisan tersebut yang bernilai 199, dengan memanfaatkan yang tadi sudah kita cari, kita berdiskusi tadi, kita masukkan Bu, rumus tadi adalah N pangkat 2 plus 3 sama dengan 199. Kemudian ini kita kurangkan 199 dikurangi dengan 3, itu 196. Nah, di sini adalah pangkat 2, maka harus kita akarkan. Hasil akar itu positif 14 sama negatif 14. Maka di sini
kemudian kita pilih yang N bernilai positif. Sehingga suku yang nilainya 199 itu adalah suku ke-14. Ini kenapa diambil positif, Bu? Karena sebagaimana penjelasan di modul bahwa N itu harus bilangan asli. Maka kita ambil yang 14. Negatif 14 tidak. Seperti itu, Bu, hasil diskusi kami berdarah-darah tadi sama Nizar. Terima kasih, Bu. Iya, untuk kelompok 1 dan 2 mungkin ada tanggapan dari yang dipresentasikan oleh Mutarifin. Silakan. Tadi punya kita 14 atau 14 ya? Saya tidak dengar Rizky. Gimana Rizky? Tanya ke Ferry, Bu. Tadi punya kita 14 atau min 14 ya? Oh, untuk kesimpulannya. Gimana? Iya. N-nya. Adakah yang Oh, N yang diambil, yang 14 atau min 14, begitukah? Iya. Oh, kalau melihat dari punyanya siapa tadi Mutarifin? Berapa tadi Mutarifin yang diambil? Itu 14, Bu? ambil Yang yang 14 positif Rizky. ya. Emang ada 2 sih. Emang ada 2, cuma nanti diambil yang positif saja. Iya, betul. Rizky tidak fokus. Oke, jadi menurut penjelasan dari kelompok 3, ini ada 2 nilai N, yaitu 14 dan min 14. Tapi karena yang kita jadikan acuan atau yang dibahas tentang bilangan yang real atau yang bilangan bulat positif, maka untuk yang N min 14 itu tidak memenuhi, sehingga yang digunakan hanya N yang sama dengan 14. Sehingga suku yang nilainya 199 adalah suku yang ke-14. Oke. Dari presentasi kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Secara keseluruhan mungkin, dari permasalahan 1, 2, dan 3. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah bisa diakhiri untuk share screen-nya dulu untuk Mutarifin. Oke, terima kasih. Saya stop screen dulu, Bu, ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Sebentar. Oke, untuk presentasi hari ini sudah selesai. Berikutnya yaitu tentang kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini tentang pola dan barisan aritmatika? Berdasarkan masalah 1 dan 2. Sebentar, Bu. Saya bantu ya. Yang pertama yaitu tentang pola bilangan. Jadi pengertian dari pola bilangan itu adalah bilangan yang tersusun dari bilangan lain yang mempunyai pola tertentu atau aturan yang ada pada sebuah deret bilangan. Jadi itu pola bilangan. Selain itu, ada yang tahu nggak pengertian dari barisan aritmatika? Saya, Bu. Ya, oke, silakan Samsul. Ini, Bu, tadi kayaknya ya barisannya itu mempunyai selisih yang sama, Bu, antar bilangan. Nah, selisih yang sama itu disebut dengan apa, Samsul? Beda, ya. Beda, betul sekali. Oke, sekarang saya arahkan aja sekalian ya, karena ini waktunya udah hampir habis untuk kegiatan inti. Selain pengertian pola bilangan dan barisan aritmatika, ada yang masih ingat apa itu rumus umumnya UN dari barisan aritmatika? Rumus umum UN untuk menentukan suku ke N? Halo, everyone. Saya, Bu. Ya, oke. Apa rumus umum UN?
A plus N min 1 kali B, Bu. Oke, A plus N min 1 kali B. A itu apa ya, A? A itu Itu pertama, Bu. Suku pertama, betul sekali Rizky. Kalau B, seperti yang disampaikan Samsul, Beda. beda, betul sekali. Jadi ada 3 yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang pola bilangan, barisan aritmatika, dan juga yaitu untuk menentukan rumus umum dari barisan aritmatika. Bu tanya Bu. Iya, silakan. Tadi kan A suku pertama, B itu Oke. beda. Heeh. N itu apa Bu ya? N itu ada yang tahu nggak ya? Kan ada di modul di LKP, di bahan ajar. Ada yang tahu Banyaknya suku. banyaknya Oh. suku. Pandai sekali Rizky. Terima kasih sudah dibantu menjawab. Saya- Sudah paham Sama-sama. Nizar? Saya kira N itu Nizar. Inisial Itu nama ya. bukan Nizar. Baiklah. Oke, kegiatan berikutnya yaitu post-test. Nah, ini kegiatannya berlangsung kurang lebih 15 menit. Nanti saya tampilkan di slide, soalnya ada 3. Kalian langsung mengerjakan di lembar atau di kertas. Jadi nanti selama 15 menit itu kerjakan, kemudian setelah waktunya berakhir, difoto, diupload ke Google Classroom. Jadi langsung. Oke, bisa difahami arahannya? Betul. Oke. Bisa, Bu. Oke, silakan untuk mengerjakannya. Sekarang itu 7.43. Nanti 15 kemudian saya akhiri untuk post-testnya. Silakan untuk mengerjakan. Tidak usah ditulis soal, langsung jawaban saja ya, biar lebih cepat. Boleh nggak urut? Ya, Bu. Tidak urut Nah. boleh, asalkan ditulis nomornya. Jadi saya tahu nanti yang ini jawaban untuk nomor sekian. Oke, Bu. Tidak boleh contoh-contohan, tidak boleh saling kirim WA. Sudahkah? Belum, Bu. Tinggal, oke, 5 menit lagi. Kalau ada yang sudah, langsung upload di GCR. Ya, Google Classroom. Nanti untuk yang telat, yang lebih dari 15 menit, bisa upload. Tapi nilainya saya kurangi ya. Dikurangi berapa tuh nilainya? Oke, selesai. Waktunya udah habis. Sudah. Oke, sekarang silakan untuk mengupload hasil dari post-test yang tadi. Di foto langsung diupload di Google Classroom. Oke, sambil saya menunggu kalian mengupload hasil dari post-test yang barusan. Bagi yang sudah, saya ingin bertanya untuk pembelajaran hari ini, menurut kalian bagaimana? Apakah terasa berbeda atau menyenangkan atau malah ribet? Senang, Bu. Oh, ya, alhamdulillah. Yang lain? Apakah sama? Sama Bu. Soalnya bertengkar terus nemu Oh, jawabannya. Kenapa, Dimas? Guntur, Bu. Guntur Bu tadi. Oh, Guntur, saya kurang begitu jelas. Kok Dimas Oke. terus, toh, Bu? Soalnya saya nggak begitu kelihatan di nama-nama siswanya. Oke. Oke, untuk materi belajar hari ini kira-kira bisa dipahami semua? Ya, oke Guntur. Ya, Bu. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup.
untuk pertemuan berikutnya harap dipelajari di rumah tentang suku tengah dan deret aritmatika. Oke. Sebelum saya akhiri untuk pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, serta apa yang kita pelajari bisa menyerap ke otak kita dan mendapatkan hal yang baik dari yang kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah datang di Google Meet hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.